Ternyata inti atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. What? Di mana proton ada di tengah kemudian dikelilingi oleh neutron. Bro, what are you talking about, man? Nah, elektron, proton, dan neutron itu yang bentuknya sering kita gambarkan seperti tata surya itu. What year is it? Halo semuanya, hari ini kita akan membedah sebuah diskursus menarik yang baru saja diangkat oleh salah satu sosok intelektual yang sangat saya hormati di Indonesia, yaitu Guru Gembul. Melalui videonya yang berjudul Alasan Subjektif Saya Bertuhan dan Beragama, Konsep Dunia Fraktal dan Dimensi Tanpa Batas, serta Alam Goib dalam Fisika Kuantum, beliau telah menunjukkan keberanian luar biasa untuk masuk ke ranah yang sangat sulit, yaitu titik temu antara sains, filsafat, dan iman. Saya ingin memulai perjumpaan kita kali ini dengan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada beliau, karena Guru Gembul adalah sosok yang kritis dan berani. Diskusi kali ini bukanlah sebuah serangan personal, melainkan sebuah ujian dialektika. Sebuah cara untuk memperkaya perspektif kita semua dengan menyajikan suara lain dari sisi konsensus sains mainstream yang mungkin terlewatkan dalam narasi beliau. Video ini juga tidak 100% menguji beliau. Kami juga memperluas beberapa keterangan yang beliau sampaikan yang mungkin beliau oversimplifikasi demi mempermudah dicerna oleh penonton. Jujur, kami yakin beliau paham yang akan kami katakan karena secara referensi beliau masih jauh di atas kami. Mungkin beliau tidak melihat ini sebuah ujian, melainkan hanya argumen subjektif. Mari kita simak. Sains seringkali dianggap sebagai alat paling tajam yang pernah diciptakan manusia untuk memahami realitas. Namun, di tangan beberapa pihak, sains kerap disulap menjadi sekedar kumpulan metafora indah untuk mendukung intuisi personal atau dogma tersembunyi. Kita sering melihat fenomena ini terjadi di ruang publik, di mana istilah-istilah mentereng seperti fisika kuantum, fraktal, dan dimensi dipinjam untuk memberikan kesan ilmiah pada klaim-klaim yang sebenarnya bersifat spekulatif, bahkan mistis. Kita harus mulai dengan kejujuran bahwa ada perbedaan besar antara matematika sebagai bahasa abstrak dan fisika sebagai realitas material. Narasi Guru Gembul mengenai dunia fraktal berangkat dari rasa kagum pada mimpi pola berulang, seperti fenomena Seahorse Valley yang bisa di-zoom tanpa batas secara matematis. Secara teoritis, fraktal memang nyata. Namun, kesalahan fatal dimulai ketika kita mencoba memaksakan matematika abstrak yang tidak terbatas itu ke dalam hukum fisika material yang memiliki batasan fundamental. Salah satu poin yang cukup mengusik nalar kritis adalah ketika narasi tersebut menghidupkan kembali model atom Bohr, sebuah model atom tahun 1913 yang sudah lama ditinggalkan oleh fisikawan modern. Nah, elektron, proton, dan neutron itu yang bentuknya sering kita gambarkan seperti tata surya itu. Kemudian kita perbesar lagi sampai besar, kita menemukan pola yang kurang lebih sama gitu. Ide bahwa elektron mengorbit inti atom seperti planet mengitari matahari adalah sebuah visualisasi yang sudah usang dan secara faktual keliru menurut mekanika kuantum modern. Kekeliruan berikutnya kami temukan di penyusun atom. Beliau mengatakan bahwa proton ada di tengah, kemudian dikelilingi oleh neutron. Di mana proton ada di tengah kemudian dikelilingi oleh neutron. Yang sebenarnya adalah proton dan neutron di inti atom dikelilingi oleh elektron. Kesalahan yang sama juga terjadi di video ini. Dan inti atom itu ternyata bukan yang paling kecil. Ternyata inti atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Sekali lagi, proton dan neutron adalah inti atom, elektron bukan. Elektron misalkan itu ukurannya 1 juta kali lebih kecil daripada atom. Lebih tepatnya 100 juta kali. Elektron misalkan itu ukurannya 1 juta kali lebih kecil daripada atom. Dan bahkan proton dan neutron itu bahkan lebih kecil lagi, sekitar 5 juta kali lipat lebih kecil daripada atom. Bukan, inti atom hanya sekitar 100.000 kali lebih kecil dari atom. Kalau misalkan partikel Tuhan atau neutrino itu ditemukan, partikel Tuhan bukan neutrino, tapi Higgs boson. Oke, cukup. Guru Gembul benar-benar harus merevisi pengetahuan beliau tentang peratoman. Bagaimana kalau seandainya ini tuh tanpa ada batasnya dan
semakin diperbesar, semakin ada pola atau bentuk yang mirip dengan yang kita lihat sebelumnya. Kemudian kita perbesar lagi sampai besar, kita menemukan pola yang kurang lebih sama gitu. Kita harus bertanya secara skeptis. Jika dunia ini memang fraktal dan berulang, mengapa hukum fisikanya justru berganti peran dominan di setiap skala yang berbeda? Di skala makro atau tata surya, gaya yang dominan adalah gravitasi yang mengikat planet-planet. Namun di skala mikro atau atom, gravitasi sama sekali tidak relevan, karena yang bekerja di sana adalah gaya nuklir kuat dan elektromagnetisme. Fisika tidak berulang saat kita memperkecil skala, ia justru berubah secara fundamental. Mengatakan bahwa atom adalah tata surya kecil hanyalah sebuah bentuk apofenia, yaitu kecenderungan manusia untuk melihat pola bermakna pada data yang sebenarnya tidak berhubungan. Lebih jauh lagi, pembicaraan mengenai ketidakterbatasan absolut saat kita melakukan zoom in ke dalam materi adalah sebuah pengabaian terhadap realitas fisik yang bernama panjang Planck. Dalam fisika, panjang Planck adalah batas terkecil dari realitas yang bisa kita pahami. Di bawah skala ini, konsep jarak dan waktu tidak lagi memiliki makna yang bisa didefinisikan secara fisik. Alam semesta kita memiliki resolusi terbatas. Ia bukan gambar digital mentah yang bisa diperbesar selamanya tanpa pecah. Mengasumsikan ada alam semesta lain di dalam satu proton bukan hanya sekedar spekulasi yang berani, tapi juga merupakan pengabaian terhadap mekanika kuantum yang menyatakan adanya batasan fundamental pada struktur ruang waktu kita. There is nothing south of the South Pole. Ketidakakuratan ini berlanjut ketika kita beralih ke narasi kesadaran dan biologi, di mana skeptisisme kita harus bekerja lebih keras karena narasi ini seringkali menyerang emosi dan intuisi manusia tentang eksistensi jiwa. Guru Gembul mengajukan sebuah imajinasi panteistik yang sangat indah tentang bagaimana jika bumi, planet, dan galaksi memiliki kesadaran dan saling berinteraksi seperti sel dalam tubuh kita. Namun, secara fisika, kesadaran membutuhkan transfer data dan komunikasi antar bagian yang sangat cepat. Masalah utama bagi sebuah galaksi untuk menjadi sadar adalah batasan kecepatan cahaya. Galaksi Bima Sakti kita memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Jika satu bagian galaksi mengirimkan satu sinyal pikiran ke bagian lainnya, dibutuhkan waktu 100.000 tahun hanya untuk sinyal itu sampai. Jika sebuah galaksi berpikir, maka satu pikiran sederhana mungkin membutuhkan waktu jutaan tahun untuk selesai, yang membuat komunikasi terpadu untuk membentuk kesadaran menjadi hampir mustahil secara mekanika. Hal yang sama terjadi pada klaim bahwa 37 triliun sel dalam tubuh kita memiliki kesadaran independen dan mampu berpikir. Secara faktual, sel adalah mesin biokimia yang sangat kompleks, namun ia tidak berpikir dalam terminologi kognitif manusia. Sel merespon sinyal kimiawi melalui jalur transduksi sinyal yang terprogram. Tidak ada kehendak bebas pada sel darah putih saat ia mengejar bakteri. Yang ada adalah kemotaksis, yaitu reaksi otomatis terhadap gradien kimiawi. Menyamakan reaksi kimia sel dengan kesadaran manusia adalah sebuah kesalahan logika ekuivokasi, di mana satu kata digunakan untuk dua hal yang berbeda total. Jika kita menyebut setiap reaksi terhadap rangsangan sebagai sebuah kesadaran, maka air yang mendidih saat dipanaskan pun harus kita sebut sadar, sebuah pandangan yang tentu saja menjauhkan kita dari esensi sains itu sendiri. Kita itu seperti kanker gitu. Jadi kita tuh kodratnya adalah seperti ini, tidak usah merusak alam dan sebagainya, tapi kita melakukan itu. Sehingga bumi sekarang itu benar-benar sekarat gara-gara kanker yang terdiri atas kita gitu. Bahkan analogi mengenai manusia sebagai kanker bagi bumi yang terdengar mendalam secara moral sebenarnya cacat secara ilmiah. Kanker adalah kegagalan regulasi genetik dalam organisme multiseluler, sedangkan bumi adalah sistem geofisika yang kompleks, bukan organisme biologis dalam pengertian harfiah. Sel kanker itu dia lahir, kemudian hidup, pas kodratnya mati dia nggak mau mati. Karena alasan yang tidak diketahui sampai detik ini. Guru Gembul menggambarkan sel kanker sebagai sel yang menolak mati karena keras kepala. Padahal, sains sangat tahu bahwa ini adalah masalah kerusakan fisik pada kode genetik.
terutama pada gen P53 yang berfungsi sebagai penjaga genom. Ketika gen ini rusak, instruksi fisik untuk mati atau apoptosis terhapus. Sel tersebut tidak memilih untuk memberontak. Ia terus membelah karena mesin kendalinya rusak total. Menggambarkan kegagalan mekanis ini sebagai sebuah niat atau kodrat yang dilanggar mungkin menarik untuk narasi moral. Tetapi secara medis, itu adalah kesalahan kategori yang fatal. Dalam fisika kuantum itu, alam gaib itu nyata. Kita sendiri hidup di alam gaib. Jadi, siapapun di antara baraya yang tidak percaya dengan alam gaib, tidak percaya dengan pikiran Tuhan dan sebagainya, maka bersiap-siaplah untuk terkejut. Sebab ketika baraya misalkan masuk dalam realitas dunia kuantum, baraya akan sadar bahwa kita semua ini tidak pernah ada. Satu-satunya yang ada itu adalah satu-satunya yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Penyalahgunaan fisika kuantum untuk membenarkan hal-hal spiritual juga menjadi poin yang perlu kita luruskan. Fisika kuantum menjelaskan perilaku partikel subatomik, bukan membuktikan adanya roh. Narasi bahwa sains sekarang lebih terbuka pada hal gaib adalah klaim yang keliru, karena sains tetap bekerja pada ranah naturalisme metodologis. Jika sesuatu tidak bisa diuji, diukur, dan diobservasi, ia tetap berada di luar ranah sains. Membuka kemungkinan tidak pernah sama dengan memvalidasi keberadaan sesuatu tanpa bukti. Nobody can actually say for certain that anything doesn't exist. But I'm an atheist in the same way as I'm an a-leprechaunist and an a-fairyist and an a-pink unicornist. Pernyataan bahwa kita adalah pikiran dari sesuatu yang lebih besar umumnya dianggap sebagai interpretasi filosofis atau mistis, bukan kesimpulan ilmiah dari fisika kuantum. Fisika kuantum berfokus pada perilaku materi dan energi pada skala subatomik atau mikroskopis, yang seringkali berbeda dengan hukum fisika klasik. Beliau juga sempat menyinggung bahwa banyak ilmuwan tetap beragama. Sebagian besar ilmuwan di zaman sekarang itu masih tetap beragama. Kenapa seperti itu? Karena ilmuwan zaman sekarang itu terbuka pada kemungkinan-kemungkinan, dan kemungkinan itu memberikan kepada kita sebuah area besar di mana kita mempercayai tanpa mungkin mengetahui gitu. Namun statistik di lembaga sains paling prestisius seperti National Academy of Sciences menunjukkan tren yang berbeda. Now you go to the elite scientists. This is a well-known number. 7% are religious. I don't believe in a God. For me, there's no evidence of a super entity. The more I look at the universe, just the less convinced I am that there is something benevolent going on. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven and no afterlife either. Yeah, and the fact that all this arose without a guiding intelligence. Memang ada ilmuwan yang beragama, namun mereka biasanya memisahkan keyakinan personalnya dengan metodologi penelitian di laboratorium. Saat melakukan eksperimen, mereka tidak bisa memasukkan variabel izin Tuhan ke dalam jurnal ilmiah. Poin refleksi terakhir saya adalah tentang kejujuran intelektual. Seandainya memang ada Tuhan yang maha bijaksana, bukankah ia seharusnya bangga jika ciptaannya cukup pintar dan jujur untuk tidak percaya begitu saja tanpa bukti? Jika Tuhan memberikan kita akal sebagai navigasi utama, maka menggunakan akal tersebut secara maksimal, meskipun hasilnya adalah ateisme karena kesetiaan pada data, adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada alat yang diberikan Tuhan tersebut. Dan seandainya pun Tuhan itu ada, apakah Tuhan yang menciptakan konsep kuantum itu adalah Tuhan yang sama dengan yang berfirman bahwa manusia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada? Sebagai penutup, kita tidak butuh alam semesta di dalam proton atau sel yang punya kesadaran untuk merasa takjub pada kehidupan. Kerumitan biokimiawi dan luasnya alam semesta yang nyata sudah cukup menjadi keajaiban tanpa perlu ditambah-tambah dengan mistisisme yang dipaksakan. Video ini saya buat sebagai bentuk diskusi yang sehat dan penyeimbang agar kita tidak mengaburkan fakta bahwa konsensus mainstream science masih berpijak kokoh pada materialisme karena memang itulah yang memiliki bukti terkuat saat ini. Terima kasih kepada Guru Gembul atas diskursusnya yang memicu percakapan ini. Tidak ada rasa benci, hanya sains dan logika. Bagaimana menurut teman-teman semua mengenai batasan antara sains dan imajinasi ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar dengan tetap menjaga kesopanan dan akal sehat. Kami The Silent Majority undur diri.